5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Paujiah. Kali ini kita masih membahas di tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran ketiga. Sudah siap untuk belajar hari ini? Harus siap dong. Let's go! Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini adik-adik, upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Adik-adik, walaupun Indonesia sudah merdeka cukup lama, tetapi di sini bangsa Indonesia tidak cukup hanya merdeka saja, tetapi bangsa Indonesia harus mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Nah, gambar-gambar ini menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar dengan sungguh-sungguh adik-adik. Apakah kalian seperti gambar ini adik-adik, belajar dengan sungguh-sungguh? Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia itu ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal ke-31 ayat 2. Nah, bunyinya bagaimana Undang-Undang Dasar ini? Pasal 31 ayat 2 ini berbunyi, setiap warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah juga wajib untuk membiayainya. Mewajibkan warga negara mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Nah, pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini tuh semakin meningkat adik-adik. Jadi kalau pendidikan dasar 9 tahun itu ada SD, sekolah dasar, dan SMP adik-adik, itu pendidikan dasar 9 tahun. Nah, upaya pemerintah yang lain sebagai contoh itu memperbaiki fasilitas pendidikan, misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, menyediakan guru dan pengajar yang profesional. Apa ya yang bisa kita lakukan terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa? Nah, untuk adik-adik tentunya harus belajar dengan giat ya. Nah, apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu itu peduli dengan pendidikan warganya adik-adik? Coba kalian amati apakah masyarakat di sekitar kalian itu peduli terhadap pendidikan. Nah, perhatikan gambar di sini adik-adik. Di sebuah lingkungan terdapat tulisan pukul 18.30 sampai 21.00 jam belajar bagi warga. Apakah di tempat tinggal kalian ada papan seperti ini adik-adik? Maksudnya apa ya papan ini? Nah, warga di lingkungan tersebut itu memberlakukan aturan khusus, yaitu menetapkan pukul 6:30 malam sampai jam 9 malam itu sebagai waktu belajar. Hal ini menunjukkan bahwa mereka itu masyarakat di situ tuh benar-benar memahami betul tentang hak pendidikan bagi seluruh warganya, terutama bagi para pelajar. Semoga di wilayah kalian ada ya jam belajar khusus ya. Jadi semua anak-anak tidak boleh bermain di luar rumah. Mereka dari jam 18.30 sampai jam 21 mereka belajar di rumah seperti yang ada di gambar ini. Nah, program pemerintah untuk meningkatkan
kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta atau dukungan dari warga masyarakat. Tanpa adanya dukungan, tentu pemerintah akan mengalami kesulitan adik-adik untuk mewujudkan programnya. Nah, menggalakkan jam belajar masyarakat merupakan bentuk dukungan warga masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Jadi sekarang sedang digalakkan di setiap lingkungan masyarakat yang ada itu menggalakkan jam belajar. Kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar adik-adik. Masih banyak loh kewajibanmu, seperti mematuhi nasihat orang tua dan guru, mematuhi peraturan di rumah, di sekolah, melaksanakan piket kelas ya. Dan masih banyak lagi kewajiban kalian. Nah, kewajiban itu adalah hal yang harus kita laksanakan sebelum kita menerima hak kita. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu kewajiban adik-adik. Lalu, apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Nah, silahkan diskusikan pertanyaan tersebut melalui forum yang telah Ibu sediakan di link nomor 2 ya adik-adik. Selamat berdiskusi.